Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ibu-ibu, para ummahat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, Rabb yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita dan juga mematikan kita. Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita begitu banyak nikmatnya, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat gunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu menuntut ilmu agama. Maka tentu kita berharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sisa umur yang Allah berikan kepada kita dapat kita manfaatkan dalam rangka melaksanakan ketaatan kepadanya, dan mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu mudah-mudahan senantiasa diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah meniti dan mengikuti jalan dan sunnah beliau hingga akhir zaman. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu, para ummahat, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian rutin kita membahas kitab Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar, fikih doa dan zikir, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala, di mana ibu-ibu sekalian, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Pada pertemuan pekan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang keutamaan kalimatut tauhid la ilaha illallah, yang mana keutamaan-keutamaannya diambil dalilnya dari Al-Quran. Kemarin sudah kita jelaskan ada berapa keutamaan, ibu-ibu? Ada yang masih ingat? Ada 5 atau 6? Ada yang masih ingat catatannya? Ada 5 atau 6? Ada 10. Ada berapa? 10 keutamaan kalimat la ilaha illallah yang diambil dalilnya dari Al-Quran. Ya? Ada berapa? Oh, 12, Masya Allah. Berarti ibu-ibu mencatat dengan baik. Alhamdulillah. Ya. Di mana sudah kita jelaskan keutamaan la ilaha illallah yang hampir semua dalilnya diambil dari Al-Quran. Nah, pada pagi hari ini kita lanjutkan masih pada keutamaan kalimatut tauhid la ilaha illallah. Namun diambil dari apa? Hadis-hadis
nabi. Jadi kalau pertemuan yang lalu keutamaan la ilaha illallahnya diambil dari Al-Qur'an. Nah, sekarang keutamaan la ilaha illallahnya diambil dari hadis. Sehingga ini menguatkan kepada kita bahwa kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang paling utama dari semua zikir yang ada. Oleh karenanya, ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, nanti akan kita jelaskan dalil-dalil yang sangat agung dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang paling utama yang harus menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Maka pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas sekali lagi keutamaan la ilaha illallah, keutamaan kalimat tauhid yang kita ambil dalil-dalilnya tercantum dalam Al-Qur'an. Dan sudah kita jelaskan di awal pembahasan yang lalu bahwa kalimat tauhid adalah kalimat yang agung karena dengannya lah bumi dan langit ini ada. Ya, tegaknya langit dan bumi karena kalimat tauhid. Ya. Kemudian karena kalimat tauhid inilah diciptakan seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan makhluknya kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah. Itulah kalimat tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia kecuali melainkan tujuannya adalah untuk menyembah aku semata, untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Karena kalimat inilah Allah utus para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul dakwahnya hanya satu, yaitu mengajak manusia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus, kata Allah, setiap nabi dan rasul pada setiap kaum, kepada setiap umat, tujuannya adalah an i'budullah, sembahlah Allah semata, ucapkanlah la ilaha illallah, dan jauhilah sesembahan selain Allah. Karena kalimat tauhid inilah Allah juga turunkan kitab-kitabnya. Ada Taurat, Zabur, Injil, suhufnya Nabi Ibrahim, suhufnya Nabi Musa, Al-Quran. Semua ini Allah turunkan karena kalimat tauhid. Ya, adanya syariat, sholat, puasa, zakat, haji, itu pun karena kalimat tauhid. Adanya timbangan nanti pada yaumul mizan, di mana amal soleh kita dan amal keburukan kita akan ditimbang oleh Allah. Itu pun karena adanya apa? Kalimat tauhid. Adanya catatan buku amal, itu juga karena tauhid. Karena sebanyak apapun amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba, tapi dia tidak mentauhidkan Allah, manfaat atau tidak? Tidak bermanfaat. Sekarang ada orang yang tidak beriman, Bu. Ya. Dia pengen kurban 100 ekor unta, 100 ekor sapi. Tapi dia enggak mengucapkan la ilaha illallah, enggak beriman sama Allah. Pertanyaannya, kurbannya manfaat atau tidak? Tidak manfaat. Walaupun dicatat oleh malaikat, tapi tidak dicatat sebagai amal soleh. Ada orang, Ustadz, saya bukan agama Islam, tapi saya mau nyumbang 1 miliar untuk masjid. Manfaat jadi pahala atau tidak? Tidak akan manfaat, karena tidak mengucapkan kalimat tauhid. Sepanjang apapun buku catatannya nanti diperlihatkan di yaumil akhir, di akhirat, tapi dia nggak beriman sama Allah, nggak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tidak akan bermanfaat sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena la ilaha illallah lah Allah juga ciptakan surga dan neraka.
Yang bedakan orang bisa kekal di surga dan bisa kekal di neraka gara-gara apa? Kalimat tauhid. Ada orang baik amalnya, banyak melakukan amal soleh, tapi nggak mengucapkan kalimat tauhid. Dia nggak beriman sama Allah, kekal atau tidak di api neraka? Kekal. Tetapi orang mungkin banyak keburukan yang dia lakukan, tapi tersisa satu biji sawi keimanan di dalam hatinya, kalimat tauhid dalam hatinya, bisa kekal di dalam surga? Bisa, walaupun mungkin mampir dulu di dalam neraka. Makanya nanti akan kita sebutkan beberapa keutamaan bahwa sekecil biji sawi saja, sebesar biji gandum saja, ada keimanan dan tauhid di dalam hati kita, itulah yang akan menyebabkan kita selamat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Maka karena tauhid inilah ada istilahnya orang yang beriman, ada orang yang tidak beriman, ada mukmin, ada kafir. Maka ini menunjukkan kepada kita ibu-ibu sekalian bahwa tauhid ini amalan yang sangat luar biasa. Karena tauhid inilah ya, fala tazulu qadama 'abdin baina yadayillah hatta yus'al an mas'alatain. Karena tauhid inilah tidak akan pernah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti di hadapan Allah. Kita harus yakin ibu-ibu bahwa setiap kita nanti akan dihadapkan di hadapan Allah. Tidak akan bergeser kaki kita sampai kita ditanya dua perkara. Mada kuntum ta'budun? Ini pertanyaan yang nanti akan Allah tanyakan kepada kita. Ketika kita berhadapan dengan Allah satu persatu, Allah akan tanya kita, Mada kuntum ta'budun? Apa yang dulu kalian sembah? Pertanyaan kedua, wa madza ajabtumul mursalin? Apa jawaban kalian terhadap para utusan yang Allah utus kepada kalian, yaitu para nabi dan rasul? Taat atau tidak kalian? Ikuti mereka atau tidak? Maka jawaban bagi pertanyaan yang pertama, ketika Allah nanti tanya, mada kuntum ta'budun? Apa yang dulu kalian sembah ketika kalian di dunia? Maka jawabannya adalah dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Yang kami sembah ya Allah adalah Engkau, yang tidak ada sesembahan yang berhak untuk kami sembah kecuali hanya Engkau. Pertanyaan kedua, bitahqiqi anna Muhammad Rasulullah ilman wa iqraran wa inqiyadan wa ta'atan. Cara menjawab yang kedua ketika kita ditanya nanti sama Allah, wa madza ajabtumul mursalin? Apa jawaban kalian terhadap para utusan yang kami utus? Apa jawaban kalian terhadap Nabi Muhammad yang kami utus kepada kalian? Maka jawabannya adalah kami merealisasikan anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Baik secara ilmu, pengakuan, kepatuhan, dan ketaatan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya nanti ibu-ibu, setiap kita nanti akan ditanya sama Allah di akhirat. Gak akan bergeser kaki kita sampai kita bisa jawab dua pertanyaan tadi. Mada kuntum ta'budun? Apa yang kalian dulu sembah di dunia? Maka kita jawab la ilaha illallah. Ketika Allah tanya, wa madza ajabtumul mursalin? Dengan cara apa kalian menjawab utusan-utusanku? Kita ucapkan wa anna Muhammad Rasulullah. Itulah yang disebut dengan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini menunjukkan kepada kita sekali lagi akan pentingnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka kita masuk kepada keutamaan yang pertama terkait dengan kalimat tauhid, tapi dalilnya diambil dari hadis. Kalau yang kemarin ada 10 atau 12 poin, itu diambilnya dari Al-Quran. Sekarang kita tambah dengan keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah, tapi dalilnya dari hadis. Sehingga Masya Allah ini akan menguatkan kita, akan memotivasi kita,
bahwa jangan lepas dari kalimatut tauhid la ilaha illallah. Nah, yang pertama ya, famin fadailiha, keutamaan pertama kalimatut tauhid yang dalilnya diambil dari hadis, annaha afdalul a'mal wa aktsaruha tad'ifan wa ta'dilu itqar riqab wa takunu liqailaha hirzan minasyaiton. Masya Allah. Keutamaan pertama, bahwa kalimatut tauhid adalah kalimat yang paling utama. Afdalul a'mal, amalan yang paling utama. Wa aktsaruha tad'ifan, dan lebih banyak melipat gandanya. Semakin kita baca, semakin berlipat ganda pahalanya, Bu. Ya. Dan sudah kita jelaskan pada awal-awal, ta'dilu itqar riqab, bahwa mengucapkan la ilaha illallah itu setara dengan memerdekakan budak. Yang kan ibu-ibu, kita cuma bilang la ilaha illallah, pahalanya setara dengan membebaskan budak. Padahal harga budak itu cukup mahal. Ya. Wa takunu liqailiha hirzan minasyaiton. Masya Allah. Bahkan dengan kita membaca la ilaha illallah akan menjadi pelindung kita dari gangguan syaitan. Jadi siapa yang membaca la ilaha illallah maka akan dilindungi oleh Allah dari gangguan syaitan. Apa dalilnya? Di antara dalil yang menunjukkan keutamaan yang pertama ini, bahwa la ilaha illallah adalah amalan yang paling utama, amalan yang berlipat ganda, setara dengan membebaskan budak dan dilindungi dari gangguan syaitan, adalah disebutkan dalam hadis sahihain, yaitu dalam Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa huwa ala kulli." Kata Nabi SAW, siapa yang membaca doa ini, hafalkan ibu-ibu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah, dalam sehari 100 kali. Dalam sehari 100 kali baca doa ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kanat lahu idla asyri riqabin, pahalanya setara dengan membebaskan 10 budak. Wa kutiba lahu mi'ata hasanah, dituliskan baginya 10 kebaikan. Wa muhiya anhu mi'ata sayyi'ah, dan akan dihapuskan 100 keburukan. Ibu-ibu lihat di hadis ini, pahalanya yang pertama apa tadi? Setara membebaskan 10 budak. Ditulis berapa kebaikan? 10. Tapi yang dihapuskan berapa kesalahan? 100 atau 10? 100. Kenapa Allah Nabi tidak katakan dihapuskan 10 keburukan? Karena kita lebih banyak dosanya dibandingkan amal solehnya. Ini menunjukkan betapa baiknya Allah kepada kita, Bu. Kita dikasih pahala 10 kebaikan, dibebaskan setara membebaskan 10 budak, tapi giliran menghapuskan dosa, Allah tidak katakan menghapuskan 10 dosa, tapi Allah katakan satu bacaan kita, ya, yang kita baca sehari 100 kali dapat menghapuskan 100 keburukan, 100 dosa yang kita lakukan. Ini menunjukkan kita ini lebih banyak dosanya dibandingkan amal solehnya. Bahkan kata Nabi, walam ya'ti ahadun bi afdhala mimma ja'a bihi illa ahadun amila aktsar min dzalik. Ya. Tidak ada seorang pun yang datang dengan apa yang lebih utama daripadanya kecuali seseorang yang mengerjakan lebih banyak daripada itu. Berarti ibu-ibu boleh memperbanyak baca 1000 kali, boleh? Boleh. Ya, tidak harus 100, lebih dari 100 juga boleh. Ustadz, alhamdulillah saya kuat baca doa ini 500 kali, silahkan. Semakin ibu baca, semakin memperbanyak baca, semakin besar pahala yang akan
didapatkan. Ya. Pertanyaan saya, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Butuh waktu lama atau tidak? Enggak, Bu. Ibu sambil nyetrika baca doa ini. Ya. Sambil nyiram tanaman, baca doa ini. Sambil duduk di kursi, baca doa ini. Ya. Minimal berapa? 100 kali. Lebih daripada itu maka jauh lebih baik. Dan dipertegas dalam hadis yang sudah pernah kita sebutkan, man qalaha asra marrat, siapa yang membacanya 10 kali saja. Lihat. Kalau Ustaz, saya kayaknya sibuk Ustaz. Ya, enggak cukup waktu buat baca 100 kali, maka minimal baca 10 kali kata Nabi. Man qalaha asra marrat, barang siapa yang membacanya 10 kali, kana kaman a'taqa arba'ata anfus min waladi Ismail. Allahu Akbar. Siapa yang membacanya 10 kali saja, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka pahalanya seperti orang yang memberbedaikan 4 orang dari keturunan Nabi Ismail. Allahu Akbar. Itu kalau kita bacanya berapa? 10 saja. Tiap hari kita bebaskan 4 budak dari keturunan Nabi Ismail. Masya Allah. Kurang luar biasa apa kalimatut tauhid ini. Ini yang pertama. Jadi yang pertama, kalimatut tauhid itu sebaik-baik amal, setara dengan membebaskan budak. Ya. Kemudian dihapuskan dosa-dosa kita dan menjadi penyebab kita dijauhkan dari gangguan syaitan. Sekarang yang kedua, keutamaan yang kedua yang diambil dari hadis, annaha afdalu ma qalahun nabiyyun. Masya Allah. Ternyata kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah ini adalah seutama-utama perkataan yang biasa dikatakan oleh para nabi. Jadi ibu, ternyata zikir la ilaha illallah itu adalah zikir yang sering diulang-ulang, sering disebut-sebut, sering dibaca oleh siapa? Para nabi. Bayangkan ibu-ibu, para nabi biasa mengucapkan zikir ini. Maka mari kita mengikuti kebiasaan para nabi dan rasul. Mereka selalu membaca kalimatut tauhid. Ya. Ibu-ibu, kalau kita mengidolakan seseorang, itu biasanya kita akan ikuti apa yang dia lakukan. Bahkan mungkin dulu ya, ibu-ibu pernah ngefans sama ya artis misalkan. Ya, pemusik misalkan. Karena saking ngefansnya, saking sukanya, pasti ibu akan mengikuti apa yang dia lakukan. Termasuk dia nih suka nyanyi apa, diikutin terus nyanyinya, ya kan? Itu dulu mungkin sebelum kita hijrah kan, sebelum kita belum tahu. Maka ini doa, ini zikir yang sering baca siapa? Para nabi dan rasul. Maka mari kita mencontoh mereka bahwa kalimatut tauhid ini adalah seutama-utama perkataan yang sering dikatakan dan diucapkan oleh para nabi. Berdasarkan hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna asyiyata arafah. Kata Nabi, seutama-utama perkataan yang aku ucapkan dan juga diucapkan oleh para nabi di setiap sore hari Arafah, ya. Dan ini memang bacaan yang sering dibaca oleh Nabi pada hari Arafah. Apa bacaannya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa yang harus kita perbanyak baca di saat hari Arafah. Kata para ulama, baik mereka yang sedang wukuf di Arafah atau mereka yang tidak sedang wukuf di Arafah. Makanya nanti ibu-ibu pada tanggal berapa Dzulhijjah hari Arafah? 9 Dzulhijjah. Di tanggal 9 Dzulhijjah perbanyak doa ini. Lebih-lebih mudah-mudahan ada di antara bapak ibu yang Allah takdirkan baca doa ininya di mana? Di Arafah. Demi Allah ibu, nikmat sekali baca doa ini ketika kita berada di Arafah.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan ya ibu-ibu semua dan kita semua bisa merasakan nikmatnya membaca zikir ini pada hari Arafah. Di hari di mana semua manusia yang sedang melaksanakan ibadah haji Allah kumpulkan di satu tempat yang namanya Arafah. Ya. Terlebih inti daripada ibadah haji itu apa? Wukuf di Arafah. Karena Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu intinya adalah berada di Arafah. Setelah waktu zuhur sampai terbenamnya matahari, kita perbanyak doa di situ. Karena doa di Arafah doa yang mustajab. Bahkan disitulah Allah membanggakan hamba-hambanya di hadapan para malaikat. Allah mendekat kepada hamba-hambanya yang sedang wukuf di Arafat. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang diminta oleh hamba-hambaku. Masya Allah, Bu. Ya. Jadi hari Arafah itu hari yang sangat utama, hari di mana Allah akan mengabulkan seluruh permintaan hamba-hambanya yang datang. Allah akan mengabulkan seluruh permintaan hamba-hambanya yang menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipantaskan oleh Allah untuk bisa menjadi tamunya untuk melaksanakan ibadah haji. Karena ibadah haji itu ibadah panggilan, Bu. Ada orang yang hartanya banyak, badannya sehat, tidak dipanggil sama Allah. Ya, maka saya selalu mengatakan ibu-ibu, di antara doa yang harus selalu kita minta sama Allah, di antaranya kita minta, ya Allah, jangan wafatkan kami sebelum kami bisa melaksanakan ibadah haji. Nikmat, Bu. Ustadz, kan haji itu sekarang antrinya lama, Ustadz, puluhan tahun. Tidak ada yang mustahil, Bu. Ya, tidak ada yang mustahil. Berapa banyak kisah orang yang nggak pernah direncanakan, secara uang nggak punya uang, tiba-tiba ada yang manggil, ada yang bayarkan berangkat haji. Ada atau tidak yang seperti itu? Banyak. Ya, tahun lalu ibu-ibu ini sebagai motivasi saja. Tahun yang lalu, ya, saya mendapatkan satu kisah yang sangat luar biasa. Ada seorang ibu-ibu dan suaminya, ya, nggak ada niat-niat daftar haji, Bu. Nggak daftar, nggak punya uang. Dia cuman penjual nasi uduk. Penjual nasi uduk. Tiba-tiba dapat kabar ada orang yang menghajikan dirinya. Ya, ini nikmat dari Allah. Sekali lagi bahwa menjadi tamu Allah ini adalah orang-orang pilihan Allah yang Allah takdirkan. Maka perbanyak minta sama Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kelak banyak melantunkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di mana? Di Arafah. Ya, nikmat, Bu. Ya, di situ kita berkumpul bersama jutaan manusia menghinakan diri di hadapan Allah di hari yang Allah membanggakan hamba-hambanya yang sedang berada di Arafah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Allahu Akbar. Kata Nabi, sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Ya. Lebih-lebih kalau kita lagi di Arafah, tambah pas hari Arafah, Masya Allah. Wa khairu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli. Dan sebaik-baik perkataan yang dikatakan oleh diriku dan juga para nabi-nabiku, para nabi-nabi sebelumku, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang keberapa? Kedua. Jadi yang kedua, doa di hari Arafah, doa kalimatut tauhid adalah sebaik-baik doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Ya, yang dipanjatkan di hari Arafah. Kemudian yang ketiga, ini yang tadi saya sebutkan di awal, Bu. Kalaupun ada seorang hamba banyak melakukan dosa kepada Allah, banyak dosa besar yang dia lakukan, tapi ada satu tauhid di dalam hatinya, walaupun hanya sebesar biji sawi. Ibu-ibu tahu biji sawi itu kan kecil banget, Bu. Atau sebesar biji gandum. Ya, atau kalau kita mungkin sebesar biji beras. Hanya satu titik itu ada kalimat tauhid di dalam hatinya, maka akan masuk ke dalam
surga. Maka ternyata ibu-ibu keutamaan yang ketiga bahwa kalimat la ilaha illallah ya annaha bahwasannya bisa mengungguli timbangan dan catatan-catatan dosa pada hari kiamat. Mari ibu-ibu kita perhatikan satu hadis yang sangat-sangat agung yang patut untuk kita renungi. Di mana Nabi menceritakan tentang kisah seorang yang nanti akan dihadapkan di seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yusahu bi rajulin min ummati ala ru'usil khalaik." Kelak nanti akan dipanggil seseorang dari umatku di hadapan ciptaannya pada hari kiamat. Nanti ada orang yang Allah panggil, Bu, ditampakkan di hadapan seluruh makhluk Allah. Ibu-ibu sekalian, kalau kita sekarang di dunia banyak melakukan dosa, Allah mungkin masih tutup aib-aib kita, Bu. Gak ada yang tahu. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, mungkin samping kanan kiri kita, samping depan belakang kita, mereka nggak tahu. Kalau sekiranya setiap dosa itu dapat mengeluarkan aroma busuk, mungkin orang nggak akan ada yang mau dekat kita, Bu. Saking banyaknya dosa dan maksiat yang kita lakukan. Kalau bukan Allah yang menutup aib-aib kita, mungkin nggak akan ada orang yang mau dekat dengan kita. Saking banyaknya dosa yang kita lakukan, ya. Tapi nanti di akhirat Allah akan tampakkan itu semua di hadapan seluruh makhluknya. Kecuali orang-orang yang Allah rahmati, Allah jaga aib-aibnya, Allah tidak bongkar aibnya. Ya, makanya apa kata Nabi SAW? Man satara musliman, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menjaga aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Maka mari kita tutup aib saudara-saudara muslim kita, tidak perlu kita ceritakan. Maka nanti ada orang yang Allah panggil di akhirat, kemudian Allah tampakkan di seluruh makhluknya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fayunsharu lahu tis'atun wa tis'una sijillah. Orang yang tadi dihadapkan di seluruh makhluk Allah tadi, maka dibentangkan untuknya 99 lembaran catatan. Bayangkan, tidak ada satupun yang terluput dari catatan malaikat. Itulah nanti yang akan membuat orang-orang yang banyak melakukan dosa mereka terkaget-kaget. Mereka mengatakan la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kaget mereka, ya Allah, kok gak ada catatan yang kecil ataupun yang besar, kecuali semuanya rapi dicatat oleh malaikat. Ada semua, Bu. Setiap kita nanti akan melihat sekecil apapun catatan amal soleh yang kita lakukan, dan kita akan melihat sekecil apapun catatan amal keburukan yang pernah kita lakukan. Tidak ada satupun yang terluput dari catatan malaikat. Bukankah Allah mengatakan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sedikit pun yang keluar dari lisan kita kecuali semuanya dicatat oleh malaikat pencatat. Nggak ada yang terluput, Bu. Dibentangkan 99 catatan. Satu catatannya, kata Nabi SAW, kullu sijillin min hamaddul basar. Satu catatannya sepanjang mata memandang. Dan setiap kita akan melihat catatan amal kita masing-masing. Nggak ada yang terluput. Nggak akan yang terluput. Thumma yaqulullahu tabaraka wa ta'ala lah. Kemudian Allah akan katakan kepada hamba tadi, atunkiru hada syai'a? Apakah ada yang engkau ingkari dari catatan ini? Bayangkan, siapa yang bisa protes di hadapan Allah? Ya Allah, tanggal sekian, bulan sekian saya nggak pernah lakukan itu, ya Allah. Nggak mungkin kita bisa protes, Bu. Nggak ada saksi juga. Saksi semua akan bersaksi. Langit, bumi, semua akan bersaksi. Semua akan bicara ketika kita katakan, ya Allah, saya nggak pernah lakukan amal tersebut. Maka bumi yang pernah kita pijak, pohon yang ada di sekitar kita, tangan yang ada pada diri kita, mereka akan bersaksi, bohong ya Allah, dia pernah melakukan ini dan itu. Tidak ada yang bisa dia ingkari. Maka laki-laki tersebut mengatakan, la ya Rabbi, nggak ada ya Allah, nggak ada yang bisa saya ingkari, semuanya betul ya Allah. Fayaqulu azza wa jal, alaka udrun au hasanah? Maka Allah tanya lagi sama laki-laki tadi, ada nggak udur atau kebaikan yang pernah engkau lakukan? Ini orang sudah putus asa, nggak ada kayaknya. Sudah lihat 99 catatan, semuanya amal keburukan, Bu. Ya, semuanya keburukan, dia bilang, ya Allah, udah nggak ada lagi ini, kayaknya nggak mungkin saya bisa selamat dari siksa api neraka. Fayahabur rajul, ya, maka laki-laki tadi
mengatakan, la ya Rabbi, enggak ada ya Allah, enggak ada lagi udah catatan amal kebaikan saya lakukan. Fayaqulu azza wa jalla, bala. Betul. Tetapi apa kata Allah? Innalaka indana hasanah. Tapi engkau punya satu kebaikan, kata Allah. Allahu Akbar. Wa innahu la dhulma alaik. Hari ini enggak ada kezaliman. Kalau ada sekarang ibu-ibu, kita pernah didolimi sama orang, orangnya bisa selamat itu di dunia. Tapi nanti di akhirat, yang zalim akan Allah zalimi, yang tidak pernah melakukan zalim, Allah akan adili, dan Allah akan berikan keadilannya. Maka kata Allah, wa innahu la dhulma alaik. Enggak ada kezaliman hari ini untuk engkau. Fatukhraju lahu bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Tiba-tiba Allah keluarkan satu kartu, isinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang pernah hamba ini ucapkan ketika di dunia. Ya, sampai hamba ini pun terkaget-kaget, tidak ingat dia Bu, ada kebaikan yang pernah dia baca, yaitu kalimat la ilaha illallah. Fayaqulu ya Rabbi ma hadhil bitaqa ma hadhihi sijillat. Orang ini masih juga putus asa. Ya Allah, apa fungsinya? Satu kartu ada tulisan la ilaha illallah mau dibandingkan dengan 99 catatan yang satu catatannya saja sepanjang mata memandang. Gak mungkin ya Allah kalimat ini akan mengalahkan keburukan yang sangat banyak yang saya pernah lakukan. Apa kata Allah? Innaka la tudlam. Engkau tidak akan dizalimi oleh Allah pada hari ini. Allahu Akbar. Fatuda'u sijillat fi kiffatin wa bitaqa fi kiffatin. Maka Allah taruh satu catatan la ilaha illallah dari satu timbangan dan ditaruh 99 catatan keburukan yang pernah dia lakukan. Fatoshat sijillat wa thaqulatil bitaqa. Allahu Akbar. Maka ketika ditimbang kalimat tauhid dan juga catatan amal keburukannya, maka ternyata ma'asyiral muslimin, maka lembaran-lembaran itu diletakkan pada satu anak timbangan, dan kartu yang isinya la ilaha illallah ternyata lebih berat dibandingkan apa? Buku catatan amal keburukan yang pernah dia lakukan, sehingga dengannya Allah masukkan ke dalam surga. Maka ini modal kita ibu-ibu. Itulah yang selalu saya sampaikan. Di antara doa yang harus selalu kita panjatkan, ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan tauhid. Tawaffani muslima wa alhiqni bisolihin. Banyak-banyak doa ini. Tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan Islam. Wafatkan saya dalam keadaan tauhid. Wafatkan saya ada kalimat tauhid di dalam hati saya, ya Allah. Dan wa alhiqni bisolihin, ikutkanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Maka ibu-ibu sekalian, ternyata satu kalimat la ilaha illallah yang pernah kita ucapkan itu lebih berat, akan memberati amal timbangan kebaikan kita, walaupun kita memiliki 99 catatan amal keburukan. Maka betapa agungnya kalimat la ilaha illallah. Disebutkan di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu syairatin min khair. Allahu Akbar. Akan keluar dari siksa api neraka siapa saja yang pernah mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada seberat biji syair. Syair itu semacam jenis gandum. Jadi gandum itu ada dua, ada namanya bur sama syair. Kecil sekali, Bu. Kata Nabi, akan ada orang-orang yang Allah keluarkan dari api neraka, dipindahkan ke surga hanya karena ada la ilaha illallah sebesar biji gandum. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khair. Dan akan dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga orang-orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya terdapat seberat burrah. Burrah juga sama, sejenis gandum. Wa yakhruju minan nar, bahkan kata Nabi akan dikeluarkan nanti dari api neraka man qala la ilaha illallah, mereka yang mengucapkan la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzurratin min khair, yang dia pernah mengucapkan la ilaha illallah dan di hatinya ada seberat dzarrah atau dzurrah. Dzurrah itu sebesar biji sawi, sangat kecil. Tapi kalau ada la ilaha illallah di dalam hati kita, maka itulah yang akan menyebabkan kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini yang keberapa? Ketiga. Yang keempat, kalimat la ilaha illallah jika ditimbang, Allahu Akbar, jika ditimbang berbandingkan dengan langit dan bumi, niscaya akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Bu-ibu, berapa beratnya langit bumi? Ada yang tahu? Ada yang pernah ngukur? Berapa beratnya bumi? Berat atau tidak? Jangankan bumi, satu gunung saja, Bu, kita timbang, berapa beratnya? Ini yang ditimbang apa? Langit dan bumi. Ternyata kalau ditimbang dengan kalimat tauhid, lebih berat kalimat tauhid. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Al-Musnad dari Abdullah ibn Amr dari Nabi SAW, anna Nuhan qala libnihi ingda mauti. Lihat ibu-ibu, betapa inginnya Nabi Nuh, anaknya, beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Sampai kata Nabi SAW, ketika anaknya Nabi Nuh berada dalam kondisi sakaratul maut, ketika akan meninggal dunia, apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh? Amuruka bila ilaha illallah. Aku perintahkan kepada engkau, wahai anakku, ayo ucapkan kalimat la ilaha illallah. Anaknya dalam keadaan sakaratul maut. Kata Nabi Nuh, ayo wahai ananda, wahai anakku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Fa inna samawati sab'a wal ardina sab'a law wudi'at fi kifatin wa wudi'at la ilaha illallah fi kifatin rajahat bihinna la ilaha illallah. Lihat betapa pengennya Nabi Nuh anaknya bisa beriman kepada Nabi Nuh, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka diingatkan, wahai anakku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kalaulah sekiranya 7 lapis bumi dan juga 7 lapis langit diletakkan pada satu anak timbangan, dan la ilaha illallah diletakkan pada satu anak timbangan, maka kalimat la ilaha illallah ini akan lebih berat dibandingkan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Bayangkan ibu-ibu, ya, walau anna samawati sab'a fi halqatin mubhamatin laqasamat hunna la ilaha illallah. Bahkan sekiranya langit yang 7 berada dalam satu lingkaran yang tak berpintu, niscaya akan dihancurkan oleh la ilaha illallah. Jadi ternyata kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ini menunjukkan betapa agungnya kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kelima, di antara keutamaan la ilaha illallah yang diambil dari hadis-hadis yang sahih, bahwa tidak akan ada penghalang, annaha laisa laha dunallahi hijab. Tidak ada hijab penghalang antara kalimat itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah itu akan menembus semua penghalang hingga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zikir yang bisa langsung nembus sampai Allah kecuali kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma qala 'abdun la ilaha illallah mukhlishan illa futihat lahu abwabus sama hatta tufdiya ilal arsy majtanabal kabair." Allahu akbar. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah kecuali Allah akan bukakan baginya pintu-pintu langit. Jadi ucapan yang langsung nembus sampai Allah, sampai arsy-Nya Allah, itu kalimat la ilaha illallah. Hatta tufdiya ilal arsy, sampai-sampai kalimat la ilaha illallah yang diucapkan dengan ikhlas tadi akan membuka pintu-pintu langit hingga akan sampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu arsy-Nya Allah itu yang paling tinggi, ya, tapi ada syaratnya, majtanabal kabair, selama hamba tadi yang mengucapkan la ilaha illallah tidak melakukan dosa besar. Bayangkan Bu, kalimat la ilaha illallah bisa nembus ke langit, sampai nembus ke mana? Ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, annaha najatun liqailiha minan nar, bahwa kalimat la ilaha illallah merupakan sebab keselamatan seorang hamba dari siksa api neraka. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah akan keluarkan dari api neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga. Maka disebutkan dalam Sahih Muslim,
Nabi SAW ketika mendengar muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka Nabi mengatakan kharaja minan nar, dia telah keluar dari siksa api neraka. Allahu akbar. Ya. Disebutkan dalam sahihain, dalam Bukhari dan Muslim, dari hadis Itban dari Nabi SAW, kata Nabi, innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah akan mengharamkan api neraka bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia mengucapkannya hanya untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ke-6. Kemudian yang ke-7, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'alaha afdalu syu'abil iman, bahwa kalimat la ilaha illallah Nabi menjadikannya sebagai cabang iman yang paling tinggi, yang paling utama. Jadi puncak daripada keimanan seseorang adalah mengucapkan la ilaha illallah. Nabi mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, iman itu ada 70 cabang lebih. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah, yang paling tinggi dari cabang iman itu adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit thoriq, yang paling rendah itu menyingkirkan duri dari jalan. Ya. Yang paling rendah apa? Menyingkirkan duri dari jalan. Jadi ibu-ibu, kalau ada orang zaman sekarang sukanya membuat orang lain terluka, dipertanyakan imannya. Ya. Ada duri di jalan, dibiarkan. Ada beling di jalan, biarin. Kebetulan Ustaz, saya jengkel banget tuh sama tetangga saya Ustaz. Ya, biarlah dia kena paku Ustaz, biar berdarah kakinya. Nggak boleh, Bu. Ya. Ustaz, dia tahu. Ya, di jalan dia habis lewat, di depan ada paku, ada beling. Kemudian dia lihat ke belakang, wah kebetulan tuh ada tetangga saya. Jengkel banget saya sama dia Ustaz. Biarlah dia terluka Ustaz. Ya. Nah, ini dipertanyakan imannya. Karena serendah-rendahnya iman, dia akan mengambil duri tersebut dari jalan, disingkirkan supaya tidak ada saudara muslimnya yang kena. Sekarang kan enggak, Bu, ya. Ada orang-orang justru sengaja lempar paku di tengah jalan supaya mobilnya, motornya bocor. Ya, akhirnya bocor, nambal bannya ke dia. Subhanallah. Makanya kita lihat beberapa dari petugas keamanan itu, mereka setiap pagi patroli cari paku, itu bisa berkilo-kilo mereka dapat. Nih, kurang zalim apa yang seperti ini, Bu? Ya, kalau ada satu paku yang mengenai ban seorang muslim, kemudian dia tercederai, apakah dia jatuh atau termudaratkan, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Berat. Itu satu paku, gimana kalau yang tebar 100 paku? 100 keburukan yang akan dia dapatkan. Uang yang dia dapatkan dari hasil nambal ban orang-orang yang dia zalimi, haram hukumnya untuk dia gunakan. Ya. Karena orang imannya paling rendah itu menghilangkan duri dari jalan. Ya, termasuk apa? Jangan membuat orang lain terluka. Mungkin orang tidak terluka dengan jarum kita, tidak terluka dengan duri kita, tidak terluka dengan beling yang ada di depan rumah kita, tapi kadang mungkin ada orang yang terluka dengan lisan-lisan kita, maka ini pun perlu dijaga. Ya, ada orang yang, Ustaz, saya enggak betah Ustaz tinggal di sini. Kenapa? Tetangga saya kanan kiri Allah Ustaz, mulutnya julidnya luar biasa Ustaz. Ya, ada yang seperti itu. Maka ini mengganggu saudara muslimnya yang lain. Kemudian yang ke-8, ya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbara annaha afdalu dzikri, bahwasannya kalimat la ilaha illallah adalah sebaik-baik zikir. Nabi bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Ya, sebaik-baik zikir la ilaha illallah dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Kemudian yang ke-9, yang terakhir yang kita bahas pada kesempatan kali ini, di antara keutamaan la ilaha illallah yang diambil dari hadis, bahwasannya anna man qalaha khalisan min qalbihi
yakunu as'adun nasi bi syafaati Rasul sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Allahu akbar. Ternyata siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dalam dirinya akan menjadi sebab dia akan menjadi orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, setiap kita nanti di padang mahsyar itu butuh yang namanya syafaatul udmanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ibu-ibu, nanti kita di padang mahsyar dalam keadaan kesulitan yang sangat luar biasa. Matahari hanya berjarak 1 mil di atas kepala kita. Berat, panas, sampai seorang hamba bercucuran dengan keringatnya sendiri. Ada yang sampai pundaknya, ada yang sampai mata kakinya, ada yang sampai tertutup dengan keringatnya. Karena beratnya keadaan yang akan dirasakan oleh seorang hamba nanti di padang mahsyar. Sehingga masing-masing umat Nabi datang kepada nabinya masing-masing minta syafaat. Gak ada yang mampu. Tetapi akhirnya mereka meminta syafaat kepada siapa? Kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sujud di hadapan Allah dengan sujud yang sangat lama. Maka Allah mengatakan kepada Nabi, "Ya Muhammad, irfa ra'sak." Angkat kepalamu ya Muhammad, "Sal tu'ta washfa tushaffa." Angkat kepalamu wahai Muhammad, minta apa hari ini yang engkau minta dan berikan syafaat kepada orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat. Lalu siapa yang berhak mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat? Pernah ditanya sama Abu Hurairah radhiyallahu taalaan. Abu Hurairah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafaatika yaumal qiyamah?" Wahai Nabi, kata Abu Hurairah, siapakah umatmu yang paling berbahagia untuk mendapatkan syafaatmu nanti pada hari kiamat? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Laqad dhanantu ya Abu Hurairah an la yas'alani an hadzal hadits ahadun awwalu minka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku telah menduga wahai Abu Hurairah, tidak ada seorang pun yang lebih dulu bertanya kepadaku tentang hadis ini melainkan engkau karena semangatnya engkau, seriusnya engkau terhadap hadis-hadisku." Jadi Nabi sudah mengira yang akan nanya tentang hadis ini adalah Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang sangat serius dalam belajar. Maka Nabi katakan, "As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi." Sesungguhnya orang yang paling bahagia dari umatku yang mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah mereka yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam dirinya, ikhlas dari dalam hatinya. Maka ibu-ibu sekalian, ini syarat mutlak. Kalau kita ingin mendapatkan syafaatnya Nabi, wajib meninggal di atas tauhid. Wajib kita mengucapkan la ilaha illallah. Dan mudah-mudahan kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaatul udma'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah di padang mahsyar di keadaan yang sangat-sangat mengerikan, masing-masing kita nggak akan peduli lagi mana anak saya, mana istri saya, mana suami saya, masing-masing mengatakan nafsi, nafsi. Ya Allah, selamatkan diriku, selamatkan diriku. Tetapi berbeda dengan Nabi SAW, yang Nabi pikirkan adalah keselamatan umatnya. Nabi tidak ingin kita nih masuk neraka. Nabi ingin kita semua masuk surga. Maka kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan kalimat la ilaha illallah yang sering kita ucapkan, dengan zikir la ilaha illallah yang sering kita panjatkan, menjadi sebab kita diselamatkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaatul udma'nya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita menjadi orang yang paling bahagia nanti pada hari kiamat di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam. Itu 9 keutamaan la ilaha illallah yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, maka kalau kita total jadi berapa keutamaan ibu-ibu? 19 kurang lebih, ya, atau 20 lebih, ya, yang diambil dalilnya dari Al-Qur'an dan juga hadis-hadis yang sahih. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan yang ingin ditanyakan?
Silakan. Hmm. Baik. Ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, pertanyaannya Ustaz, apa bedanya zikir la ilaha illallah dengan subhanallah walhamdulillah Allahu akbar? Sebagaimana sudah saya jelaskan di dua pembahasan sebelum pembahasan hari ini, bahwa ada zikir yang sifatnya umum, ada zikir yang sifatnya khusus. Di antara zikir yang umum kita diperintahkan berzikir dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dan ini sudah kita jelaskan keutamaannya. Nah, setelah itu dikhususkan ada zikir-zikir yang khusus, boleh kita hanya mengucapkan la ilaha illallah saja. Atau la ilaha illallah yang digabungkan dengan zikir yang lain seperti tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka la ilaha illallah itu bisa masuk kepada zikir yang lain seperti subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Atau kita pisahkan sendiri, karena zikir secara umum ada keutamaan, zikir secara khusus ada keutamaan. Jadi apakah ada perbedaan? Perbedaannya hanya pada kalau dibaca bareng-bareng dengan zikir yang lain punya keutamaan tersendiri, dibaca sendirian punya keutamaan sendiri. Makanya sebagaimana saya sampaikan, nanti akan setelah beres la ilaha illallah, nanti akan kita bahas zikir khusus subhanallah saja. Nanti akan khusus Allahu akbar saja. Nanti akan khusus alhamdulillah saja. Jadi satu-satu nanti akan kita jelaskan. Ini menunjukkan kepada kita ada sifatnya umum baca semua subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ada zikir yang keutamanya secara khusus, kita baca cuman subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Termasuk pembahasan yang akan datang nanti kita akan membahas tentang apa syarat la ilaha illallah. Kenapa itu perlu dibahas Ustadz? Supaya ucapan la ilaha illallah bukan sekedar kita ucapkan, tetapi harus kita praktikkan di dalam kehidupan sehari-hari supaya bermanfaat bagi kita nanti pada hari kiamat. Jelas, Nek? Jelas, alhamdulillah. Ada lagi? Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan, saya mau bertanya mengenai zikir Afwan, suaranya kurang terdengar. Mengenai zikir yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu, kan kita baca juga Ustadz ba'da zikir sholat ya. Jadi apakah itu sudah mencukupi apabila kita membaca zikir ba'da sholat? Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua ini mengenai para asatidz yang ahwat, itu apakah diperbolehkan? Kita kan menerima hafalan, sedangkan dia sedang berhalangan, sedang haid. Karena ada beberapa syekh yang mengatakan bahwa kalau orang haid itu tidak boleh membaca sama sekali Al-Quran, sedangkan yang lain membolehkan, boleh memegang Quran misalnya dari handphone ataupun yang ada terjemahnya, dan tidak boleh memegang mushaf. Mohon penjelasannya Ustadz, syukron. Baik, barakallahu fiik. Ada dua pertanyaan yang ditanyakan. Pertanyaan pertama Ustadz, terkait dengan doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu kan doa yang kita baca juga pada salat. Apakah itu cukup? Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hukum asalnya bahwa zikir itu ya, ada zikir yang memang ditentukan jumlahnya, ada zikir yang tidak ditentukan jumlah bilangannya. Ya, ada zikir-zikir yang memang disebutkan keutamaannya seperti tadi. Siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali, keutamaannya seperti ini dan seperti itu. Ada yang sifatnya umum. Umum itu kapanpun, dimanapun dan berapapun kita boleh berzikir kepada Allah. Ya, karena hukum asalnya kita diperintahkan memperbanyak zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Lalu pertanyaan Ustaz, apakah cukup? Kalau dibilang cukup, mungkin cukup. Tetapi tentu kita sebagai seorang muslim harus tamak, harus rakus terhadap pahala.
Artinya semakin banyak kita berzikir kepada Allah, maka akan semakin banyak pahala yang akan kita dapatkan. Maka baiknya tentu tidak hanya sekedar mencukupkan pada zikir-zikir pada bacaan sholat. Maka baiknya juga kita baca di luar daripada sholat. Makanya zikir ini bisa kita baca setelah sholat. Bukankah di antara zikir ba'da sholat ada subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Masing-masing berapa kali? 33 kali. Bukankah zikir ini bisa kita baca ketika kita sebelum tidur? Jadi kalau dibilang cukup, ya mungkin cukup itu bagi sekedar kita dapat pahala sekedarnya saja, karena itu bagian daripada doa pada sholat. Tetapi seorang muslim hendaknya lebih banyak lagi membaca zikir tersebut. Ini pertanyaan yang pertama, wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kedua, Ustadz, terkait dengan bagaimana hukumnya kalau saya posisi menerima setoran hafalan Al-Quran, sedangkan saya dalam keadaan haid. Bolehkah saya menerima hafalan setoran, ya, tanpa memegang mushaf, atau saya nerima setorannya dari handphone? Apakah itu dibolehkan? Maka sebagaimana saya sampaikan, memang terjadi khilaf di antara para ulama tentang hukum membaca Al-Quran dari mushaf bagi orang yang haid. Namun kalau kita bicara pendapat yang paling rajih, pendapat yang paling kuat, maka dalam hal ini wanita yang haid tidak boleh memegang mushaf. Lalu kalau begitu bagaimana kalau saya cuma menerima setoran? Boleh. Ustadz, saya menerima setorannya dari hafalan saya, itu jauh lebih baik. Ustadz, saya menerima setorannya sambil pegang handphone yang ada mushafnya, itu juga boleh. Karena mushaf yang ada di dalam handphone tidak bagian daripada mushaf. Artinya, ya, contoh ibu-ibu, kan di antara adab kita kepada mushaf itu tidak boleh membawa mushaf ke kamar mandi, betul? Adapun kalau ibu bawa handphone, di dalamnya ada aplikasi Al-Quran, boleh atau tidak? Boleh. Sebagaimana Ustadz, kalau begitu di otak saya, di hati saya ada hafalan Ustadz, masa saya nggak boleh masuk kamar mandi Ustadz? Kan enggak kan? Nah, maka dalam hal ini orang yang haid boleh membaca Al-Quran, boleh atau tidak? Boleh, tapi boleh dari hafalannya, atau bukan dari mushafnya, atau dia bacanya dari handphonenya. Termasuk Ustadz hanya menerima setoran, itu jauh lebih boleh lagi. Menerima setoran tanpa menyentuh mushaf, atau menerima setorannya dari handphone, maka itu dibolehkan. Yaitu dibolehkan. Yang tidak boleh adalah menyentuh mushaf secara langsung. Sebagian para ulama mengatakan boleh menyentuh tapi pakai alas. Apakah pakai kain, pakai sarung tangan, itu dibolehkan. Namun yang terbaik adalah kalau kita dalam keadaan haid, maka baca Qur'annya, baca zikirnya tidak melalui mushaf secara langsung. Boleh pakai handphone atau dari hafalan yang sudah pernah kita hafal, ya. Karena kalau sekiranya hal ini tidak dibolehkan, bayangkan ibu-ibu itu masa haid ada yang 7 hari, ada 8 hari, sedangkan mungkin dia penghafal Quran. Kalau seorang penghafal Quran gak boleh baca Quran dalam keadaan haid, mungkin bisa banyak hilang hafalannya, ya. Atau misalkan tadi ibu diamanahi sebagai orang yang menerima setoran dalam keadaan haid. Afwan, anak izin ya, pekan ini kenapa? Karena haid gak bisa menerima setoran, ya enggak juga. Boleh. Jadi jawabannya boleh. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Cukup? Zoom ada? Tidak ada. Ya. Ya, lakukan semampunya. Apa yang dihafal, diingat, dibaca. Yang lupa, pakai baca Quran. Lupa lagi. Nggak apa-apa. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa sama Allah semampu kita. Apalagi kalau sekarang sudah berumur, ya. Pasti ada kesulitan menghafal di usia yang sudah tua dengan menghafal di usia yang masih muda akan berbeda. Makanya berarti ini juga jadi motivasi buat kita yang masih muda-muda. Sebelum datang satu masa di mana kita ngafal, hilang lagi, ngafal, hilang lagi. Tapi
Allah akan menilai bukan pada jumlah hafalannya, tetapi Allah akan menilai sejauh mana usaha kita. Ya, iya Ustadz, saya baru baca kemarin hafal surah Al-A'la, mau baca lagi udah hilang Ustadz. Nggak apa-apa. Lebih baik pernah hafal daripada tidak pernah menghafal. Ya, boleh. Ustadz, saya mau pas sholat tahajud mau sambil baca Quran, boleh. Sholat sunnah sambil baca Al-Qur'annya dibaca dari mushaf itu boleh. Nah, beli tempat standing itu, ya, taruh mushaf yang gede, yang ukuran paling gede, ya, apalagi mungkin sudah berumur, taruh mushafnya, sholat sambil baca, lihat. Boleh? Boleh. Jelas? Oh, ada satu pertanyaan dari Zoom katanya ibu-ibu. Nah, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Afwan Ustadz, izin bertanya, apabila sedang haid apakah boleh masuk masjid? Nah, terkait Ustadz, apakah wanita haid boleh masuk masjid? Ini juga perkara yang khilaf, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama yang cukup panjang. Namun wallahu ta'ala alam, kalau kita memilih pendapat yang lebih kuat dalam hal ini, maka baiknya orang yang haid tidak berada di masjid. Ya, itu jauh lebih aman dan itu jauh lebih menenteramkan. Lah Ustadz, saya pengen dengar kajian juga Ustadz. Maka alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita hidup di satu zaman di mana banyak kajian dilakukan secara live, ya, lewat streaming, apakah lewat YouTube atau lewat Zoom, maka itu bisa kita dengarkan di luar masjid. Atau misalkan masjidnya alhamdulillah kajiannya bisa suaranya keluar, maka kita mungkin duduk di halaman masjidnya, itu jauh lebih aman. Dan saya lebih menguatkan pendapat bahwa wanita haid tidak berdiam diri di masjid. Hal itu berdasarkan dengan apa yang terjadi pada persyaratan orang-orang yang akan i'tikaf di masjid. Pendapat yang paling kuat bahwasanya wanita haid tidak boleh beriktikaf di masjid, berdasarkan hadis-hadis yang dijelaskan oleh para ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Cukup? Oh. Masih ada satu lagi ibu-ibu, boleh? Silakan. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana dengan sholat tasbih? Apa hukumnya? Jazakallah khairan. Salat apa? Sholat tasbih. Salat tasbih. Baik. Terkait salat tasbih, wallahu ta'ala alam, saya belum tahu tentang hukumnya, keutamaan dan lain sebagainya. Keterbatasan ilmu saya tidak tahu tentang salat tasbih. Wallahu ta'ala alam. Cukup? Ada lagi? Cukup. Baik. Karena tidak ada lagi, kita cukupkan kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.